Bab 271, Sosok yang kuat, obat abadi naga sejati. Mati, mata Mowentian berkilat tajam. Pedang punggung naga di tangannya terpotong. Disertai darah. Tuan kedua dipenggal bahkan sebelum dia sempat menjerit. Setelah membunuh tuan kedua, Mowentian bergegas ke samping tempat tidur. Di antara leher Jiang Ruhua, Hosta tertusuk, darah memancar seperti pegas, dan dia sudah mati. Mowentian menangis, bahkan jika dia menutupi luka di lehernya dengan tangannya, dia tidak bisa menghentikan aliran darah. Bahkan segera, tangannya juga berlumuran darah merah. Ruhua, Ruhua, kamu bilang kamu akan menungguku kembali. Kenapa? Dia memeluk tubuh Jiang Ruhua dengan erat. Selain itu, Kaisar Abadi Yihai terdiam. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Pada saat ini, Geng Qinglong mengeluarkan suara gemuruh, disertai dengan ledakan paksaan dari transformasi para dewa. Siapa yang berani menjadi liar di Geng Qinglong? Orang yang meraung adalah pemimpin Geng Qinglong, yang mampu mengubah Tuhan. Dia datang bersama sekelompok anggota Geng Qinglong. Kaisar Abadi Yihai bertemu. Angkat tanganmu dan tampar. Kekuatan teror mengalir masuk. Belum lagi Geng Naga Azure adalah kekuatan transformasi dewa, bahkan jika itu berada di alam pemurnian kekosongan, atau bahkan menghancurkan yang abadi. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Itu langsung difoto sebagai kabut darah. Terlebih lagi para anggota Geng Qinglong. Semua mati. Mowentian tampak kesakitan dan memeluk erat tubuh Jiang Ruhua. Tangan satunya gemetar. Dia mengeluarkan ramuan yang diberikan Chen Chang'an kepadanya, pil Liu Wei dihuang dan memberikannya kepada Jiang Ruhua. Tapi orang-orang sudah mati. Bahkan meminum ramuan ini tidak ada gunanya. Di samping, Kaisar Abadi Yihai menepuk bahu Mowentian. Bergembiralah. Jangan lupa bahwa tuanmu masih di sini. Dia memiliki sarana yang menantang surga untuk menghidupkan kembali orang-orang, dan dia pasti akan mampu membangkitkan saudara perempuan Hua-Huamu. Mendengar kata-kata Kaisar Abadi Yihai, mata Mowentian yang berkaca-kaca memancarkan harapan. Benar, tuannya pasti bisa menyelamatkannya. Pasti. Mowentian hendak pergi dengan Jiang Ruhua di pelukannya. Tapi sekarang, saya melihat Jiang Ruhua yang sudah mati, yang tiba-tiba melepaskan kekuatan abadi yang sangat besar. Cahaya peri melintasi langit. Jangan meminta Tuhan untuk kehilangan akal sehat Anda. Kaisar Abadi Yihai di samping terkejut dan melihat segel abadi yang dibudidayakan kembali muncul di dahi Jiang Ruhua. Mungkinkah Jiang Ruhua ini adalah arogansi negeri dongeng? Tetapi karena dia adalah arogan dari alam abadi, mengapa dia belum terbangun selama lebih dari 10 tahun, dan dia masih manusia biasa, bahkan bukan seorang kultivator? Kaisar Abadi Yihai tidak mengerti sama sekali. Cahaya abadi melintasi langit, disertai dengan terbukanya gerbang abadi. Di gerbang abadi, sosok yang kuat berjalan keluar. Kekuatan agung dan tak terbatas berfluktuasi, dan wajah tidak terlihat jelas. Pemaksaan yang begitu mengerikan, bahkan Kaisar Abadi Yihai merasa ketakutan. Orang ini pastilah penguasa alam abadi, dan kemungkinan besar dia adalah orang suci Dao abadi. Semua hukum di benua Kyushu telah hancur, dan ada lubang hitam tak berujung di sekujur tubuh, mengisolasi segala sesuatu di dunia. Di sisi lain, ketika sosok pendukung turun, Bai Yue, yang mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan Dao Surgawi di Gunung Feixian, langsung merasakan datangnya teror yang besar. Penghancuran hukum surga menyebabkan dia mendapat serangan balik. Wajahnya menjadi pucat, dan dia langsung terluka. Chen Chang'an mengetahuinya. Dia muncul di depan Bai Yue, mengerutkan kening saat melihat luka serius Bai Yue. Apa yang telah terjadi?
Bai Yue merespons dengan lemah. Tuan, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di Kyushu, dan hukum surga di Kyushu telah dihancurkan, membuatku mendapat serangan balasan. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Yue, Chen Chang'an menyipitkan matanya. Tanpa diduga, karakter sekuat itu tiba-tiba muncul di benua Kyushu. Siapa ini? Pada saat yang sama, gunakan semua makhluk hidup untuk memurnikan ramuan itu sebagai pil, biarkan dia meminumnya, dan memulihkan luka-lukanya. Saat itulah wajah pucat Bai Yue kembali menjadi kemerahan, dan dia menggelengkan kepalanya. Saya belum sepenuhnya menyempurnakan dao surgawi, dan saya juga tidak tahu jalan Chen Chang'an. Karena hukum Kyushu tidak bisa menghentikannya, tidak perlu menghentikannya. Bai Yue mengangguk. Setelah itu, mata Chen Chang'an dalam, menebak pembangkit tenaga listrik macam apa yang datang ke benua Kyushu. Tanpa diduga, bahkan hukum surga pun tidak dapat menolaknya. Jika pembangkit tenaga listrik menyerang benua Kyushu, kecuali jika berada di medan yang tak terkalahkan. Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa mengambil orang ini sendiri. Masih perlu untuk memperluas medan tak terkalahkan secepat mungkin dan menutupi Kyushu secepat mungkin. Transformasi kota naga, sosok yang kuat itu, melonjak dalam fluktuasi yang menakutkan, seperti langit penuh bintang, melonjak di antara seluruh dunia. Hamparan putih yang luas, seperti bima sakti yang besar, mempesona dan tak terbatas, menenggelamkan seluruh kota Hualong. Dia mengangkat tangannya. Jiang Ruhua dalam pelukan Mo Wentian jatuh ke pelukan sosok pendukung itu. Suster Ruhua, mata Mo Wentian membelalak karena marah, ingin mengambilnya kembali. Tapi di bawah fluktuasi mengerikan dari sosok pendukung itu, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Tampaknya hanya perlu satu pandangan untuk membunuh Mo Wentian. Dengan cara yang sama, ia juga dapat membunuh Kaisar Abadi Yihai di sebelahnya. Hati Kaisar Abadi Laut itu terasa berat. Pemaksaan mengerikan semacam ini tidak dapat diduga, dan hanya terlihat pada senior Chen Chang'an. Di benua kecil Kyushu ini, ada seorang guru tak tertandingi yang tersembunyi di Gunung Feixian. Dengan cara ini, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya telah datang. Sosok pendukung itu memeluk Jiang Ruhua, dan segera mengeluarkan ramuan berbentuk naga. Ketika dia melihat ramuan berbentuk naga, murid Kaisar Abadi Yihai tiba-tiba menyusut. Obat keabadian naga sejati. Ramuan jenis ini, yang hanya dia lihat di buku-buku abadi kuno, memiliki efek magis membangkitkan orang mati, tetapi telah punah selama ratusan ribu tahun. Saya tidak mengharapkan seseorang untuk memilikinya sekarang. Siapakah sosok pendukungnya tersebut? Wajah sosok pendukung itu diselimuti kabut misterius, dan Kaisar Laut Abadi tidak dapat melihatnya. Tidak, bukan karena dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Itulah kekuatan hukum yang lebih tinggi yang mengisolasi segalanya. Oleh karena itu, Kaisar Abadi Yihai bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Obat keabadian naga sejati itu diberikan kepada Jiang Ruhua. Hal mengejutkan terjadi. Jiang Ruhua yang mati tiba-tiba melepaskan esensi kehidupan yang tak ada habisnya dari tubuhnya, seperti tungku kehidupan yang menyala-nyala. Dia dibangkitkan. Di dahi Jiang Ruhua, segel abadi yang dibudidayakan kembali bersinar dengan cahaya, dan ingatan akan kehidupan sebelumnya pulih sepenuhnya. Mo Wentian yang patah hati dikejutkan oleh kebangkitan Jiang Ruhua, dan kemudian sangat gembira. Suster Ruhua, seolah mendengar panggilan Mo Wentian, Jiang Ruhua menatapnya. Jiang Ruhua menunjukkan keterkejutan di wajahnya, bahkan jika dia membangun kembali segel abadi dan pulih, Jiang Ruhua tetaplah Jiang Ruhua. Dia tersenyum seperti bunga dan melambai ke Mo Wentian. Tanya Tian, kenapa kamu kembali?
Mo Wentian menyeka air mata di pipinya. Saudari Ruhua, saya telah menjadi murid senior, saya berhasil, dan sekarang saya kembali menjemput Anda. Jiang Ruhua tersenyum manis dan lembut. Selamat kepada saudara Wentian Karen. A telah menjadi murid senior, sungguh luar biasa. Namun, Jiang Ruhua juga menunjukkan kehilangan di matanya. Aku hanya minta maaf, Kakak Wentian, aku tidak bisa pergi bersamamu lagi. Mengapa? Jiang Ruhua tersenyum, menunjuk ke segel abadi kultivasi ulang di dahinya, dan menjawab dengan kepala dimiringkan. Saudara Wendy, kamu juga telah melihatnya. Sebenarnya, saya adalah Tian Jiao dari Xianyu. Konferensi pemagangan telah berakhir. Seseorang mendapatkan Zhou Shuding dan menjadi penjaga jalan surgawi. Saya tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Menghela nafas. Terlebih lagi, meski saya ingin tinggal, keluarga tidak akan mengizinkannya. Mo Wentian menundukkan kepalanya, matanya merah, dan dia penuh keengganan. Dia tersesat dan bergumam. Bagaimana? Jiang Ruhua mendatangi Mo Wentian. Dia memeluk Mo Wentian dengan kedua tangannya, dan membenamkan kepalanya di dada Mo Wentian. Diam-diam rasakan suhu tubuh Mo Wentian dan dengarkan detak jantungnya. Saudara Tian, saya juga ingin berada di sisimu sepanjang waktu, tetapi saya tahu bahwa hari itu akan tiba pada akhirnya. Saudara Tian, kamu bekerja sangat keras, kamu hebat, aku yakin kita hanya berpisah sementara. Dan suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Pria yang kuat itu memperhatikan dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Ketika Mo Wentian mendengarkan kata-kata Jiang Ruhua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang erat Jiang Ruhua dan tidak bisa menahan tangis. Saudari Ruhua, maafkan aku, maafkan aku. Jiang Ruhua memeluk Mo Wentian, dan tanpa sadar, air mata mengalir di wajahnya, membasahi dadanya. Tanyakan pada Tian, aku tidak ingin meninggalkanmu. Bab 272 Wilayah Abadi Surgawi, Kenangan dari 10 tahun yang lalu. Mo Wentian memeluk Jiang Ruhua lebih erat lagi. Nona, ini waktunya berangkat. Sosok yang kuat itu membuka mulutnya dan tampak sangat tidak puas dengan perilaku Mo Wentian. Adapun Kaisar Abadi Laut itu, ketika dia mendengar kata-kata dari sosok pendukungnya, dia benar-benar tercengang. Karakter yang sangat kuat, saya pikir itu adalah kerabat Jiang Ruhua. Tapi saya tidak menyangka namanya Nona Jiang Ruhua. Identitas macam apa Jiang Ruhua ini? Jiang Ruhua menghela nafas, dia melepaskan pelukan Mo Wentian dan melangkah mundur. Sister Ruhua, tunggu aku, dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Mata Mo Wentian tegas dan dia berjanji kepada Jiang Ruhua. Jiang Ruhua tersenyum dan mengangguk. Memem, saudara Wentian, aku akan menunggumu di alam surgawi. Selain itu, Kaisar Abadi Yihai tergerak ketika dia mendengar kata-kata Jiang Ruhua. Alam surgawi. Harus diketahui bahwa Celestial Immortal Territory adalah 10 besar wilayah abadi di antara ribuan wilayah abadi. Tidak terbatas, dan yang kuat seperti awan. Dikabarkan bahwa ada banyak orang suci di Celestial Immortal Territory. Pantas saja dia mampu menemukan obat keabadian naga yang sebenarnya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi sebenarnya menyebut Jiang Ruhua sebagai wanita muda. Kaisar Abadi Yihai sangat terkejut di dalam hatinya, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jiang Ruhua akhirnya tersenyum dan melambai ke arah Mo Wentian. Dengan enggan, dia menoleh ke belakang dalam 3 langkah, dan air mata tidak dapat dihentikan. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Tapi sekarang keluarganya sudah datang, dia harus pergi. Mo Wentian mengepalkan tangannya erat-erat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan,
dia hanya bisa melihat Jiang Ruhua pergi. Mata merahnya juga berlinang air mata. Hingga akhirnya, Jiang Ruhua memasuki gerbang peri, dan sosok itu menghilang. Saudari Ruhua, gumam Mo Wentian, tubuhnya tampak tidak memiliki kekuatan dan gemetar. Setelah Jiang Ruhua pergi, hanya sosok pendukungnya yang tersisa. Dia berdiri di pintu masuk Xianmen. Dia menatap Mo Wentian dengan mata dingin. Nona menyendiri, dan apa yang kamu lakukan adalah penistaan. Setelah dia selesai berbicara, dia menghancurkan matanya dan menembus dunia. Kaisar Abadi Yihai menyadari niat membunuh itu, dan wajahnya berubah drastis. Mo Wentian, lari. Suaranya baru saja jatuh, tapi mata yang pecah itu terlalu cepat. Dalam sekejap, itu mengenai Mo Wentian. Mo Wentian mengerang, wajahnya pucat, sudut mulutnya berdarah, fondasinya hancur, dan budidayanya hancur total. Seluruh orang kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Sosok yang kuat, berdiri tinggi di atas, memandang ke bawah ke arah Mo Wentian. Semut, seharusnya terlihat seperti semut. Demi nona muda, aku akan menyelamatkan hidupmu sehingga kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah berbicara, sosok pendukung memasuki gerbang peri dan menghilang. Setelah sosok pendukungnya pergi, tubuh Kaisar Abadi Yihai akhirnya bisa bergerak. Dia tampak khawatir. Mo Wentian, apa kabarmu? Wajah Mo Wentian sangat pucat, tanpa darah, seluruh tubuhnya lemah, dan dia tidak bisa lagi merasakan aura kultivasinya. Aku baik-baik saja. Wajah Kaisar Abadi Yihai sangat jelek. Dia membantu Mo Wentian berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo kembali ke Gunung Abadi. Senior pasti punya cara untuk memulihkan fondasi kultivasimu. Kaisar Abadi Yihai, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang wilayah keabadian surgawi? Sekalipun fondasinya hancur dan basis budidayanya dihapuskan, ia tetap menjadi sampah. Namun, di tempat Mo Wentian, dia masih memiliki ekspresi tegas. Dia pasti akan pergi ke alam surgawi. Saya pasti akan memenuhi janji saya kepada Suster Ruhua. Tidak peduli betapa berbahayanya, meskipun hancur berkeping-keping, dia harus pergi. Kaisar Abadi Yihai menghela nafas setelah mendengar kata-kata Mo Wentian. Alam surgawi sangatlah kuat. Ketika orang tua itu belum mati, dia mendengar tentang kekuatan besar alam surgawi. Alam abadi dianeksasi satu persatu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang itu barusan bukanlah penguasa alam peri, tapi orang suci di alam peri. Sosok tingkat tinggi, tapi menyebut adik Hua-Huamu ketinggalan. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Abadi Yihai berkata lagi. Sepertinya adikmu Ruhua memiliki status yang sangat mulia di alam surgawi. Aku hanya tidak mengerti mengapa dia tidak bangun dan membangun kembali segel abadi di benua Kyushu selama lebih dari 10 tahun. Saudari Ruhua, Mo Wentian tampak rumit dan teringat. 10 tahun yang lalu, di musim dingin, angin sedingin pisau dan salju beterbangan. Hua Longcheng, suatu hari saat larut malam, tubuh kecil Mo Wentian terbungkus mantel tebal berlapis kapas dengan bekas luka. Aku sangat lapar, sangat lapar. Aku merasa seperti mati kelaparan. Setelah mengobrak-abrik beberapa tempat pembuangan sampah, dia tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan. Tangan Mo Wentian dipenuhi radang dingin. Pada usia 6 tahun, tangannya hitam dan kotor, dan lebih mirip tangan orang tua. Akhirnya, dia sangat lapar sehingga dia memanjat pagar dan mendatangi sebuah keluarga. Dalam kegelapan, Mo Wentian dengan hati-hati mencari-cari dapur. Setelah meraba-raba, dia segera menemukan dapur. Tidak sabar untuk membukanya. Makan, 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 aku ingin makan.
Dia menyalakan lilin kuning redup, matanya bersinar hijau, dan dia melihat sekeliling dapur. Tiba-tiba, saya melihat roti kukus di lemari. Bantou, kesukaanku. Mo Wentian sangat gembira, dan dengan cepat membuka lemari, memegang roti kukus di satu tangan dan menggigitnya, sementara tangan lainnya terus mendorong sisa roti kukus ke dalam pelukannya. Di saat yang sama, di bawah cahaya lilin yang redup, dia mendengar sedikit gerakan. Dia menoleh dengan cepat, dan tiba-tiba melihat sudut tumpukan bahan dapur, sepertinya ada sesosok kurus meringkuk di sudut gelap. Tindakan Mo Wentian mengunyah roti kukus membeku sesaat. Dia menggembungkan pipinya dan memasukkan kepala yang setengah dimakan itu ke dalam jaket berlapis kapas. Dia sedikit takut, tapi dia mengumpulkan keberaniannya, dan dengan cepat mengeluarkan pisau dapur compang camping di tangannya dan menghadapi kegelapan sudut. "Siapa itu? Jangan sembunyi, aku melihatmu. Keluar." Sosok kurus itu masih meringkuk di sudut gelap. Apakah itu hantu? Mo Wentian dengan paksa menelan roti kukus di mulutnya dan menjadi semakin ketakutan. Dia mengambil lilin di atas kompor dan menyalakan lilin di sudut yang gelap. Kegelapan menghilang, memperlihatkan sosok kurus. Itu adalah seorang gadis kecil, meringkuk di sudut, memeluk lututnya, menatapnya dengan takut-takut, dan matanya buru-buru menghindar. Mo Wentian menghela nafas lega dan pingsan. Dia meletakkan pisau dapur yang compang camping. Mengira itu hantu, membuatnya takut setengah mati. Lihatlah gadis kecil itu lagi. Saya melihat pakaiannya compang camping, dan tubuh kurusnya memerah karena kedinginan. Selain itu, masih banyak bekas luka, bahkan Mo Wentian pun merasa kaget saat melihatnya. "Kamu, siapa kamu?" Mo Wentian bertanya dengan suara rendah. Gadis kecil itu pemalu dan tidak menjawabnya. Pada saat ini, ada pergerakan di luar. Mo Wentian terkejut, meniup lilin, mengambil pisau dapur dan bersembunyi di balik pintu. Dengan derit, pintu terbuka lagi. Seorang pria parubaya masuk membawa lilin. Jantung Mo Wentian berdebar kencang, dahinya berkeringat, dan dia tidak berani menarik napas. "Jangan mencari tahu, jangan ketahuan, atau semuanya akan berakhir." Sekarang dia hanya bisa berharap pria parubaya itu tidak akan menemukannya, dan gadis kurus itu tidak akan memberitahu. Pria parubaya itu mendorong pintu ke dapur dan melihat lemari terbuka dan roti kukusnya. "Abis." Dia langsung marah besar. "Oke, tak heran aku mendengar gerakan dari dapur. Ternyata kamu adalah gadis mati yang sedang mencuri makanan." Meletakkan lampu lilin di atas kompor, lelaki parubaya itu meninju dan menendang gadis kurus itu. Gadis kurus itu dipukuli, tapi dia tetap diam. Melihat Mo Wentian, yang bersembunyi di balik pintu dan hendak menyelinap keluar diam-diam, merasa khawatir sekaligus bersalah. "Jika kamu kabur sekarang, kamu pasti akan kabur. Tapi gadis kurus itu kemungkinan besar juga akan dipukuli sampai mati." Dia mengertakkan gigi dan akhirnya menyerah dan melarikan diri. Sambil memegang pisau dapur di tangannya, dia diam-diam mendekat. Di bawah cahaya lilin yang redup, dia melihat gadis kurus di pojok dipukuli dengan darah, hampir sekarat. Dia hanya merasa marah dan berteriak, "Apakah kamu ingin membunuhnya hidup-hidup? Dasar bajingan!" Pria parubaya itu terkejut, dan dikejutkan oleh suara gemuruh dari belakang. Berbalik, dia menghadapi anak yang marah dengan pisau. Melihat pria parubaya yang terbaring dalam genangan darah, mata Mo Wentian kosong dan terengah-engah, dan pisau dapur di tangannya terjatuh ke tanah. Mencium bau darah yang menyengat, terdengar suara muntah. Pertama kali dia membunuh, dia muntah. Bab 273, saling bergantung, bagaimanapun juga, berpisah.
Roti yang baru saja saya makan dimuntahkan. Melihat roti kukus yang dimuntahkan ke tanah, Mo Wentian merasa kasihan lagi. Mengambilnya dengan cepat, dan memakannya kembali. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke gadis kurus berlumuran darah di sudut, memperlihatkan dua baris gigi yang menguning. Kamu tidak apa-apa, namaku Mo Wentian, siapa namamu? Binatang buas ini salah paham padamu. Roti kukus itulah yang kucuri. Kenapa dia memukulmu? Kenapa kamu tidak memberitahunya? Apakah kamu masih kesakitan? Melihat gadis kurus itu tidak berbicara, Mo Wentian menggaruk kepalanya dengan malu. Maaf, saya seharusnya melakukannya lebih cepat. Anda dipukuli, dan awalnya Anda berpikir untuk melarikan diri. Setelah berbicara, Mo Wentian mengeluarkan roti kukus dari tangannya. Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan, dan menganggapnya sebagai permintaan maafku. Melihat roti kukus itu, gadis kurus itu, meski pemalu, akhirnya mengulurkan tangan dan meminjamnya. Suaranya seperti nyamuk, dia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, lalu makan. Sepertinya dia tidak hanya terluka parah, tapi seperti dia, sudah lama tidak mengalami apa-apa. Lebih buruk dari diriku sendiri. Mo Wentian menghela nafas, lalu dengan cepat mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya. Ini adalah ramuan penyembuhan yang dia curi dari apotek dan digiling menjadi bubuk. Dia melangkah maju, mengabaikan ketakutan gadis kurus itu, dan mengoleskan bubuk obat pada lukanya. Gadis kecil kurus itu mengerutkan kening, ketakutan, dan gemetar. Jangan takut, ini obat penyembuh yang saya curi dari apotek dengan susah payah. Obatnya sangat manjur. Luka Anda akan pulih dalam beberapa hari. Mendengarkan kata-kata lembut Mo Wentian, gadis kecil kurus itu perlahan-lahan menjadi rileks, mengedipkan matanya, menatap Mo Wentian dengan takut-takut. Dia berbicara dengan suara rendah, dan suaranya masih sangat kecil. Namaku Jiang Ruhua. Terima kasih telah membunuhnya. Apakah dia orang tuamu? Mo Wentian bertanya. Jiang Ruhua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Saya adalah seorang yatim piatu yang ditangkap olehnya. Mo Wentian merasa masam di hatinya dan menyentuh kepala Jiang Ruhua. Kita semua menyalahkan orang miskin. Kalau tidak, kamu bisa mengikutiku di masa depan, dan aku pasti akan melindungimu. Lindungi aku, Jiang Ruhua bergumam, air mata berkaca-kaca. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mo Wentian dengan mata penuh harap. Mo Wentian malu terlihat, menggaruk kepalanya, tersenyum, dan tampak tegas. Ya, aku pasti akan melindungimu, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Pria parubaya itu sudah mati, jika dia meninggalkan Jiang Ruhua sendirian. Musim dingin ini, dia pasti akan mati. Karena itu, Mo Wentian membelai kepala Jiang Ruhua dengan tangannya. Percaya saya, tangannya kecil, kasar, tapi hangat. Itu menghangatkan hati gadis kecil kurus yang kesepian dan dingin itu. Pada saat ini, Jiang Ruhua akhirnya tidak bisa menahannya, memeluk Mo Wentian dan menangis. Tampaknya Jiang Ruhua telah menanggung banyak rasa sakit akhir-akhir ini, dan sekarang dia tidak tahan lagi. Mendengar tangisan Jiang Ruhua, Mo Wentian memeluk Jiang Ruhua erat-erat, matanya juga basah dan merah, serta air mata mengalir. Saudari Ruhua, mulai sekarang, kamu dan aku akan bergantung satu sama lain seumur hidup. Selama aku tidak mati, aku akan melindungimu. Kami pasti akan bertahan di musim dingin ini. Sejak malam itu, Hua Longcheng mendapatkan sepasang pengemis cilik yang bergantung satu sama lain seumur hidup. Mo Wentian telah bekerja keras, mempelajari segalanya, menipu, menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya, dan melindungi Jiang Ruhua. Dengan cara ini,
hari demi hari, musim dingin demi musim dingin. Selama beberapa dekade terakhir, Mo Wentian berusia 16 tahun, dan Jiang Ruhua berusia 15 tahun. Ketika mereka besar nanti, Mo Wentian bergabung dengan geng di mana-mana, sehingga mereka bisa mendapatkan penghidupan yang baik dan membiarkan saudari Ruhua menjalani kehidupan yang baik. Namun tidak ada geng yang mau menerima pengemis sampah. Untungnya, Jiang Ruhua, dengan penampilannya yang cantik, dipilih oleh Paviliun Yanyu dan menjadi pelayan yang menyajikan piring dan air, dan hidupnya akhirnya menjadi lebih baik. Hingga hari itu, Mo Wentian memprovokasi geng Qinglong. Mo Wentian tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Hualong dan pergi ke Gunung Siwanda untuk magang. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan kota Hualong, dan juga pertama kalinya dia berpisah dengan Jiang Ruhua. Jiang Ruhua ingin tetap berada di sisi Mo Wentian sepanjang hidupnya, tapi dia tidak ingin menyeretnya ke bawah. Dia sedang menunggu kembalinya Mo Wentian di kota transformasi naga. Pada akhirnya, dia akhirnya menunggu kembalinya Mo Wentian. Sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk berada di sisinya seumur hidup. Hilang ibarat air pasang, tiada henti, mengenang 10 tahun, namun sudah menjadi awan masa lalu. Mo Wentian, kita telah memasuki gunung 100.000. Senior pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Fajar, matahari terbit di timur. Di telinga, terdengar suara Kaisar Abadi Yihai. Mo Wentian sadar kembali dan menahan pikirannya. Dia terhibur dan matanya tegas, seolah-olah dia telah berkembang pesat dalam satu malam. Kembalilah bersamaku, terima kasih atas kerja kerasmu, Senior Yihai. Kaisar Abadi Yihai tertawa, dan Mo Wentian, yang punggungnya benar-benar lemah, bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Adik kecil, kapan kamu mengubah nada bicaramu? Bukankah biasanya kamu menyebut orang tua itu orang tua yang sudah mati, kura-kura tua? Semuanya tersinggung, Senior Yihai. Itu tidak menghalangi, orang tua itu tidak terbiasa berbicara seperti ini. Pada saat ini, kekosongan itu pecah. Chen Chang'an muncul di depan Yihai Xian Huang dan Mo Wentian. Pakaian putihnya lebih bagus dari salju, dan keanggunannya tiada taraf, tapi ekspresinya dingin. Matanya setajam pisau dewa, sehingga mustahil untuk melihat secara langsung. Kaisar Abadi Yihai terkejut, senyumnya menyempit, ekspresinya penuh hormat, dan hatinya kagum. Senior, menguasai, melihat Mo Wentian, yang fondasinya hancur dan basis budidayanya hancur, ekspresi Chen Chang'an sangat jelek. Cahaya dingin melintas di matanya, niat membunuh Chen Chang'an sangat tinggi. Kaisar Abadi Yihai, siapa yang melakukan semua ini? Pusing kok, hari ini baru hari ketiga. Masih ada 4 hari 5 shift, saya menyesal, lain kali saya tidak akan berani memasang bendera sembarangan. Bab 274 Tidak Berdamai, Zijin Xianfeng. Mata Chen Chang'an dingin dan tertuju pada Kaisar Abadi Yihai. Dia tidak menyalahkan Kaisar Abadi Yihai. Jika seorang Kaisar Abadi Laut bisa menolak, dia tidak akan pernah membiarkan Mo Wentian menjadi sia-sia. Jelas sekali, musuh tangguh yang mereka hadapi. Bahkan penguasa abadi lautan yang perkasa pun tidak bisa menghentikannya. Hal ini membuat Chen Chang'an berpikir bahwa Bai Yue terluka oleh serangan balik dari surga. Seperti benua Kyushu, makhluk tertinggi telah datang. Maka kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan orang yang merusak akar Mo Wentian. Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Senior Yihai, tolong jangan salahkan dia. Mo Wentian buru-buru berbicara, tapi mendengarkan suaranya, dia masih sangat lemah. Saya tidak menyalahkan dia, saya hanya tidak menyangka bahwa murid yang baru saya terima akan dihapuskan dari yayasan. Sungguh sombong.
Perilaku seperti ini tidak diragukan lagi memukul wajahnya. Bagaimana tidak membuat Chen Chang'an marah? Kemarahan itu seperti gelombang besar, memenuhi seluruh alam yang tak terkalahkan. Semua pembudidaya di alam tak terkalahkan merasakannya, dan mereka merasa ngeri, tulang punggung mereka dingin, dan mereka hampir tercekik. Terlalu mengerikan, ini senior yang marah. Semua beku gemetar ketakutan dan ketakutan. Siapa yang memprovokasi para senior? Bikin senior jadi marah. Tidak ingin hidup. Kemarahan Chen Chang'an membuat Yihai Xian Huang mengungkapkan kepengecutannya. Dia menelan seteguk air liur. Kemudian, tanpa menyembunyikan apapun yang terjadi di kota transformasi naga, dia memberitahu Chen Chang'an satu persatu. Alam surgawi, sosok yang kuat. Gumam Chen Chang'an dengan keterkejutan di matanya. Ia tidak menyangka Mo Wentian bisa menjalin hubungan dengan Xian Yu. Saya bahkan tidak menyangka bahwa Jiang Ruhua sebenarnya adalah Tian Jiao dari Xian Yu. Mati di alam bawah, menarik sosok pendukung itu. Dia bahkan mengeluarkan obat keabadian naga sejati, obat abadi yang telah hilang, untuk menghidupkan kembali Jiang Ruhua. Hal ini dapat dilihat dari ini. Status Jiang Ruhua di alam surgawi tidaklah rendah. Ketahui sebab dan akibat. Chen Chang'an mencibir. Mo Wentian, sepertinya pria dari alam surgawi meremehkanmu. Meskipun Mo Wentian tidak mau, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa diam. Lagi pula, sosok pendukung itu terlalu menakutkan. Hanya dengan satu pandangan, dia menghancurkan fondasinya. Buat dia brengsek, dan menjaganya tetap hidup pasti demi saudari Ruhua. Kalau tidak, aku khawatir aku sudah mati. Dan kengerian yang kuat dari sosok pendukung itu membuatnya benar-benar tidak mampu menahan perlawanan apapun di dalam hatinya. Mo Wentian, tanyakan gurunya, apakah kamu bersedia? Chen Chang'an melihat ekspresi Mo Wentian berubah, dan dia minum seperti guntur, sangat terkejut hingga jiwa Mo Wentian bergoyang, dan dia bersorak. Mo Wentian mengertakkan gigi. Meskipun dia benar-benar lemah, dia dengan putus asa mengepalkan tangannya. Pada bagian pelipis terdapat urat-urat berwarna biru yang keluar. Tuan, saya tidak berdamai. Baiklah, kamu membutuhkan semangat juang ini. Suatu hari, guru percaya bahwa kamu bisa mendapatkan kembali semua yang hilang. Setelah Chen Chang'an selesai berbicara, pikirannya bergerak. Suara, bang, tubuh Mo Wentian meledak dan berubah menjadi kabut darah. Itu langsung dilenyapkan oleh Chen Chang'an. Adapun Kaisar Abadi Laut itu, dia benar-benar tercengang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Senior, mengapa Anda membunuh seseorang jika Anda tidak setuju satu sama lain? Dia muridmu, di alam yang tak terkalahkan. Energi abadi seperti lautan, mengalir deras. Itulah kemampuan Chen Chang'an untuk menggunakan fungsi, mengendalikan hidup dan mati. Dalam sekejap mata, Mo Wentian dibangkitkan. Dalam kebangkitan ini, tubuh Mo Wentian terlahir kembali. Dan fondasinya dibangun kembali. Energi abadi mengalir ke dalam tubuh, dan segera ranah budidaya Mo Wentian dibawa ke alam inti emas. Lihat lebih dekat, tubuh kedagingan Mo Wentian ini sangat jernih dan tanpa cacat, dan ritme abadi bersifat endogen, seolah-olah diubah menjadi tubuh abadi. Meskipun Mo Wentian dihapuskan oleh pembangkit tenaga listrik di alam surgawi, bagaimana mungkin sulit untuk tinggal di Chen Chang'an? Mo Wentian saat ini telah kembali normal. Bahkan setelah Mo Wentian dibangkitkan, dia merasa kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat, dan tubuhnya penuh kekuatan. Bersemangat dan bersyukur, dia berlutut dan bersujud. Muridku, terima kasih guru. Fondasinya telah dihapuskan, dan dia sudah menjadi sia-sia. Namun sang guru membantunya membangun kembali fondasinya dan memberinya kehidupan,
yaitu untuk meregenerasi orang tuanya. Berkultivasi dengan baik, ketika Anda menjadi abadi dan menginjakkan kaki di langit, mengembalikan kekasih masa kecil Anda, dan memiliki guru untuk mendukung Anda, siapa yang berani menghentikan Anda? Kata-kata yang tenang, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Orang yang menyakiti Mo Wentian akan menunggu sampai benua Kyushu berubah menjadi negeri dongeng. Dia pasti akan menemui orang itu untuk melunasi rekeningnya. Terlebih lagi, karena kemunculan pria itu, Bai Yue terluka oleh serangan balik dari Dao Surgawi. Dua peserta magang berturut-turut terluka karena orang itu. Apapun yang terjadi, dia akan membayar harganya. Kemudian, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambai. Bawa Mo Wentian dan Kaisar Abadi Yihai kembali ke Gunung Feixian. Di alam surgawi, ada gerbang abadi yang berdiri di seberang dunia, dan seorang gadis keluar dari sana. Itu adalah Jiang Ruhua yang berwajah sedih. Merasakan energi abadi yang kuat di sini, dia tahu bahwa dia telah kembali ke alam surgawi. Dia menghela nafas, mau tidak mau melihat ke belakang, menatap Xianmen, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tanyakan pada Tian, aku yakin kamu pasti akan datang. Pada saat ini, sosok pendukung datang dari gerbang abadi, kabut abadi menghilang, dan hukum menyatu. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Orang tua berjubah hijau itu penuh hormat. Nona, ini waktunya kembali ke keluarga. Jiang Ruhua tidak menjawab kata-kata lelaki tua King Pao itu. Sebuah pikiran bergerak, seolah menyerukan sesuatu. Di langit yang jauh, ada cahaya peri yang menembus langit dan bumi, mencapai titik ekstrim, berubah menjadi peri Phoenix ungu emas, melebarkan sayapnya dan terbang menuju Xianmen. Bab 275 Cincin Abadi Dafeng, Mei Niang kembali. Jiang Ruhua dan lelaki tua berjubah hijau menunggu beberapa jam. Diiringi suara Phoenix Ming, bergema selama 9 hari. Burung Phoenix peri emas ungu datang. Jiang Ruhua menunjukkan senyuman, dan peri Phoenix ungu emas berubah menjadi cincin Phoenix ungu emas dan jatuh ke tangannya. Cincin abadi Dafeng. Orang tua berjubah hijau itu terkejut. Ini adalah cincin abadi Dafeng, peri perlindungan tertinggi keluarga Jiang. Selain itu, di dalamnya terdapat alam semesta dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Artefak abadi, harta rahasia, dan bahkan obat abadi yang dapat menghidupkan kembali orang, seperti obat keabadian naga sejati, bukanlah hal yang langka. Untuk mengetahui bahwa seluruh keluarga Jiang hanya memiliki 3 cincin abadi Dafeng. Tapi sekarang, begitu wanita muda itu kembali ke alam surgawi, dia memanggil cincin abadi Dafeng. Apa yang ingin kamu lakukan? Namun, Jiang Ruhua menyerahkan cincin abadi Dafeng ke tangan lelaki tua berjubah hijau. King Lao, silakan pergi ke benua Kyushu lagi dan berikan cincin abadi Dafeng ini kepada saudara Wentian. Bos King terkejut dan segera membujuknya. Nona, tentu saja, cincin abadi Dafeng ini sangat berharga, bagaimana bisa diberikan kepada semut di alam bawah? Mendengar kata-kata King Lao, Jiang Ruhua mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. King Lao, saudara laki-laki Wentian bukanlah seekor semut. Aku tidak ingin mendengar King Lao mengatakan hal-hal buruk tentang saudara laki-laki Wentian seperti ini lagi. Hati lelaki tua itu tenggelam, dan dia meremehkan beban semut alam bawah Mo Wentian di benak wanita muda itu. Namun di permukaan, dia tetap diam, membungkuk dan merespons dengan hormat. Nona, maafkan aku, budak tua itu tahu itu salah. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu, King Lao. Aku akan memintamu untuk memberikan cincin abadi Dafeng ini kepada saudara Wentian. Jangan khawatir, Nona. Pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia kembali ke Xianmen lagi.
Setelah King Lao pergi, Jiang Ruhua akhirnya menghela nafas lega. Dia tersenyum dengan antisipasi di matanya. Saudara Wentian, dengan sumber daya budidaya di cincin abadi Dafeng, saya yakin Anda akan dapat naik ke alam abadi sesegera mungkin. Saya akan menunggu Anda di alam surga abadi, Saudara Wentian. Di gerbang peri, wajah lelaki tua itu jelek. Wanita muda itu menyendiri, dia adalah putri surga yang bangga. Dan Mo Wentian hanyalah seekor semut rendah hati yang sangat rendah hati. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita muda itu sangat menghargai Mo Wentian. Dia bahkan mengeluarkan cincin abadi Dafeng, yang paling berharga dan memberikannya padanya. Dan dia, atas perintah keluarga Jiang, menjaga wanita muda itu. Selama lebih dari 10 tahun di daratan Kyushu, wanita muda itu belum membangunkan dan membangun kembali segel abadi. Itu pasti karena anak itu. Tapi saya tidak menyangka ingatan wanita muda itu akan terbangun, dan dia masih memikirkan tentang anak itu. Sangat mustahil bagi keluarga Jiang untuk membiarkan Mo Wentian, seekor semut, muncul dan menyeret wanita muda itu ke bawah. Di mata lelaki tua itu, cahaya mematikan berkedip-kedip. Awalnya, dia hanya bermaksud untuk menghapuskan fondasi budidaya Mo Wentian dan menjadikannya orang yang cacat. Tapi saat ini, tampaknya kejeniusan Mo Wen harus dibunuh. Hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya menghilangkan pikiran wanita muda itu tentang Mo Wentian. Daratan Kyushu. Gerbang peri terbuka. Mei Niang muncul. Dia akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, dengan Jiang Yuchan, setelah melepaskannya, tidak ada lagi masalah dengannya. Jika tidak mungkin membawa 13.000 batu abadi. Begitu batu abadi itu diambil, konsekuensinya tidak terbayangkan. Adapun keluarga Jiang, apa rencananya? Bagaimana cara bersaing dengan Huang Fu Xianjia? Ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh Mei Niang. Saya yakin para senior pasti tidak akan memperlakukan Huang Fu Xianjia dengan buruk. Setelah beberapa jam, Mei Niang datang ke Gunung Siwanda. Emosional, ya Tuhan, sepertinya tanah abadi senior telah berkembang lagi. Terakhir kali Mei Niang meninggalkan Gunung Siwanda, tanah abadi hanyalah bagian dari perluasan Gunung Siwanda. Dan sekarang, seluruh 100.000 gunung telah berubah menjadi negeri dongeng. Dia tertegun, dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Bagaimana bisa ada negeri dongeng yang begitu luas di dunia ini? Dan apakah negeri dongeng ini akan terus tumbuh dan berkembang? Pada akhirnya, seberapa jauh tanah abadi akan berkembang? Sulit bagi Mei Niang membayangkan bahwa pada saat itu, seluruh benua Kyushu akan menjadi negeri dongeng. Jika begitu, saya khawatir berita ini telah menyebar ke ribuan makhluk abadi, dan saya khawatir ini akan mengejutkan semua makhluk abadi. Dengan cara yang sama, hal itu juga akan menarik persaingan dari kekuatan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Chen Chang'an, Mei Niang bahkan lebih kagum. Benar saja, memegang erat paha seniornya adalah hasil terbaik. Dengan rasa kagum, Mei Niang melakukan perjalanan melewati 100.000 gunung. Dia melihat banyak biksu, ada transformasi spiritual, pemurnian virtual, dan bahkan menyerang makhluk abadi. Para biksu ini tidak sedikit di 100.000 gunung. Mei Niang bingung. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak biksu tingkat tinggi berkumpul. Pertemuan magang sepertinya sudah selesai, kan? Segera, Mei Niang datang ke Gunung Feixian dan bertemu Chen Chang'an. Dia menyerahkan cincin penyimpanan berisi 10.000 batu abadi kelas atas dan 3.000 batu abadi kelas atas kepada Chen Chang'an. Senior, ini dipersembahkan oleh Huang Fu Xianjia. Batu abadi kelas atas ditambah batu abadi kelas atas berjumlah 13.000.
Bahkan Chen Chang'an terkejut ketika mendengar nomor ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Beberapa peralatan Daoyun, bahkan peralatan Daoyun terbaik, saya khawatir Anda tidak dapat membeli sebanyak itu, bukan? Mei Niang tersenyum tipis. Keluarganya tahu bahwa senior membutuhkan batu abadi, jadi mereka meminjam beberapa batu abadi untuk senior. Chen Chang'an terkejut dan berkata, Huang Fuxianjiamu punya hati.